Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di pembelajaran mata pelajaran biologi. Yang pada hari ini kita masuk di bab kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita senantiasa barokah. Baik, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, bagaimana kabarnya anakku sekalian? Semoga kalian semua sehat walafiat. Amin. Nah, coba diperhatikan gambar berikut. Ada gambar panda, ada gambar bunga melati, ada gambar alga, dan ada gambar sepasang laki-laki dan perempuan. Nah, tentunya ini merupakan tanda bahwa ternyata makhluk hidup itu beraneka ragam. Dan akibat daripada keanekaragaman makhluk hidup ini, maka memudahkan kita mengenali makhluk hidup itu, maka perlu diadakan pengklasifikasian. Nah, kita ketahui sistem klasifikasi makhluk hidup itu pertama kali ditemukan oleh Bapak taksonomi yang biasa dikenal dengan nama Carolus Linnaeus. Nah, Carolus Linnaeus itu mengemukakan ada 3 macam sistem klasifikasi pada makhluk hidup. Yang pertama ada sistem klasifikasi alami yang meliputi daripada ciri-ciri morfologi makhluk hidup, ciri-ciri anatomi makhluk hidup, dan fisiologi makhluk hidup. Yang kedua itu klasifikasi sistem filogeni, di mana dia melihat berdasarkan sejarah evolusi daripada makhluk hidup. Apa itu evolusi? Evolusi itu adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup itu secara perlahan-lahan yang dalam waktu yang lama. Yang ketiga itu adalah klasifikasi sistem buatan yang meliputi ciri-ciri morfologi yang mudah diamati. Nah, inilah yang mempelajari sistem klasifikasi itu disebut dengan taksonomi, yaitu cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup. Berikutnya kita masuk di penulisan nama ilmiah. Coba perhatikan nama hewan di bawah ini. Yang pertama itu adalah Manis japanicus. Anakku mungkin tahu apa itu Manis japanicus. Manis japanicus itu adalah terenggiling. Yang kedua itu adalah Musa paradisiaca L. Nah, Musa paradisiaca itu terdiri dari 2 suku kata, Musa dan paradisiaca. Begitu juga pada Manis japanicus, Manis satu suku kata dan japanicus suku kata. Manis atau Musa di sini adalah dia berposisi sebagai nama genus, sementara pada paradisiakanya itu adalah dia sebagai spesies atau dia jenis. Sementara pada L-nya itu adalah nama yang menemukan, Linnaeus. Nah, berikutnya sistem klasifikasi pada jenjang takson makhluk hidup itu ada 2 kerajaan. Yang pertama ada namanya kerajaan animal atau kerajaan hewan. Nah, bisa dilihat ini contoh daripada pada gambar. Yang pertama itu adalah kerajaan kingdom animal. Ini adalah salah satu tangga takson pada Anadata Elioti atau tupai. Nah, diawali dari kerajaannya atau kingdom animal, kerajaan hewan. Filumnya Chordata. Chordata itu hewan yang punya tengkorak atau bertulang belakang. Kelasnya itu adalah mamalia, termasuk hewan menyusui. Bangsa atau ordo Scadentia. Famili suku Tupaiidea atau tupai. Dan marganya adalah
Anatana, sementara spesiesnya adalah Anatana elioti atau tupai. Nah, berikutnya itu adalah ada kerajaan plantae atau tumbuhan. Nah, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, bangsa atau ordo Asparagales, sukunya atau Archidaceae, marga genusnya adalah Lilia, spesiesnya adalah Lilia aceps. Nah, ini disebut dengan tata nama binomial nomenklatur. Berikutnya klasifikasi sistem filogeni pada makhluk hidup. Nah, diawali dari ini, dianggap bahwa pada bagian pertama ini di bawah itu merupakan nenek moyang daripada ganggang alga, cikal bakalnya. Nah, terus dari nenek moyang itu muncullah tumbuhan. Nah, dari alga muncul tumbuhan, setelah itu tumbuhan berpembuluh awal. Nah, terus tumbuhan berbiji, dia berevolusi menjadi tumbuhan berbunga. Setelah itu dia berevolusi menjadi tumbuhan berbiji. Nah, selanjutnya katanya berevolusi menjadi gymnophyrae, tumbuhan biji terbuka. Dan setelah itu berevolusi lagi menjadi tumbuhan biji tertutup. Dan yang terakhir adalah Bryophyta. Contoh spesies dari genus Panthera ini adalah ada harimau, ini Panthera ini pemangsa. Panther itu adalah ada harimau, ada macan tutul, dan ada singa. Semua ini adalah mempunyai persamaan ciri-ciri, tetapi ketiganya berbeda spesies. Nah, berikutnya alternatif sistem klasifikasi itu ada 2 kingdom, Plantae animal, ada sistem 3 kingdom, Plantae animal dan Protista, ada sistem 4 kingdom, Plantae animal, Protista dan Monera, dan ada sistem 5 kingdom yaitu Plantae animal, Protista, Monera dan Fungi. Nah, berikutnya ada juga sistem klasifikasi 6 kingdom atau 6 kerajaan. Nah, ada kerajaan tumbuhan, bisa dilihat di gambar, ada kerajaan hewan, terus ada kerajaan fungi, jamur, ada kerajaan eubakteria, ada kerajaan archaebacteria, dan ada kerajaan protista. Ya, kunci determinasi. Bagaimana untuk membuat kunci determinasi? Pertama adalah ingatan, bagaimana kita mengingat, mengidentifikasi, mengingat nama-nama tumbuhan, terus dengan bantuan orang lain atau dengan spesimen acuan, atau bisa juga dengan kajian pustaka, atau bisa juga dengan komputer. Nah, begini contohnya. Misalkan daun itu dibagi 2, ada daun tunggal, ada daun majemuk. Terus ada bangun daun melebar pada daun tunggal, ada bangun daun bertujuh ada bangun daun bergaris. Terus pada daun majemuk ada seperti 7 anak daun, ada juga lebih dari 7 anak daun. Nah, baik anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa senantiasa belajar terus, semoga sukses selalu. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.